mengenai perbedaan perceraian dan permohonan cerai. Gugatan cerai adalah permohonan cerai yang diajukan oleh sang istri melalui kuasanya terhadap suami melalui proses pengadilan. Dan juga permohonan cerai adalah perceraian yang diajukan oleh sang suami atau melalui kuasanya terhadap istri melalui pengadilan. Dan juga perceraian akan sah apabila itu dilakukan di dalam ruang persidangan dan diputus oleh pengadilan. Jadi perceraian itu tidak sah apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat Islam Law? Sehat selalu ya, amin. Dan yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik. Teman-teman, melalui video ini saya mau bahas mengenai perceraian part 2. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, "Bang, apa sih perbedaan gugatan cerai dengan permohonan cerai?" Nah, oke, baik. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu mengetahui ketika seorang suami ataupun istri pergi ke pengadilan agama maupun negeri melakukan cerai, yaitu taunya cerai. Tapi ada perbedaannya ya, gugatan cerai dengan permohonan cerai. Nah, apa sih perbedaannya itu? Oke, baik, nanti kita simak. Nah, namun perceraian ini diatur di dalam undang-undang ya. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang perceraian ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perceraian. Lalu kemudian diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perceraian. Nah, ada juga mengenai kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, biasanya ini digunakan ya, regulasi atau aturan ini digunakan pada perceraian yang beragama Muslim, teman-teman ya. Itu ya, jadi kompilasi hukum Islam, lebih menggunakan kompilasi hukum Islam. Nah, baik, teman-teman, perlu diketahui bahwa perceraian ini dapat terjadi atau perkawinan dapat putus karena ada dua hal. Ya, apa itu? Pertama yaitu karena kematian dan juga putus karena adanya putusan pengadilan. Nah, mengenai karena adanya putusan pengadilan ini diatur di dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, di situ menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan ya, dan akan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, itu ya teman-teman ya. Namun sebelum melanjutkan proses persidangan perceraian di pengadilan, nah hakim akan menganjurkan untuk melaksanakan atau melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Jadi proses pemeriksaan permohonan atau gugatan cerai tidak akan dilakukan oleh majelis hakim apabila belum melakukan proses mediasi. Nah, proses mediasi ini juga akan dipimpin ya, akan dipandu oleh hakim mediator. Jadi ada mediator memang ya mediatornya ini ya berpengalaman, bersertifikasi, dan tentunya ya ada dari non hakim dan juga hakim ya mediatornya. Nah, oke, baik. Teman-teman, menjawab pertanyaan tadi bahwa apa sih perbedaan gugatan cerai dan permohonan cerai. Nah, gugatan cerai adalah perceraian yang diajukan oleh sang istri. Nah, ingat ya, gugatan cerai adalah permohonan cerai yang diajukan sang istri atau melalui kuasanya terhadap suami melalui pengadilan. Nah, itu ya.
Begitupun juga sebaliknya, permohonan cerai adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh sang suami terhadap istrinya atau melalui kuasanya, ya, melalui pengadilan, teman-teman. Ya, itu ya perbedaannya ya. Jadi gugat cerai yang memohonkan adalah istri. Terus kemudian permohonan cerai yang memohonkan adalah suami, itu teman-teman ya. Dan harus melalui proses pengadilan. Apabila yang mengajukan ini beragama muslim, maka permohonannya itu melalui pengadilan agama. Dan apabila yang mengajukan adalah beragama non-muslim, maka dia mengajukannya ke pengadilan negeri, teman-teman ya. Itu ya. Dan ingat, perceraian itu sah apabila dilakukan di dalam ruang sidang melalui proses peradilan. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu ada lagi yang bertanya nih, bagaimana kekuatan hukum proses perceraian apabila dilakukan di hadapan orang tua mereka dan juga disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan pernyataan cerai. Nah, oke, baik. Seperti video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa perceraian hanya sah apabila itu dilakukan melalui proses persidangan, ya, melalui sidang. Nah, selain itu tidak sah, teman-teman ya. Nah, misalkan dia sudah membuat surat pernyataan, ada surat pernyataannya, kesepakatan perceraian antara suami dan istri, terus kemudian disaksikan oleh kedua orang tua mereka, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, apakah itu sah atau tidak? Nah, secara hukum Islam tentu perceraian itu sah apabila suami sudah menyatakan talak. Ya, dia sudah menyatakan talak, ingin menceraikan istrinya. Nah, seketika itu ya juga dapat dikatakan perceraiannya sah menurut hukum Islam. Namun di dalam hukum positif di negara kita itu tidak sah karena sangat jelas tadi menyatakan bahwa di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan dan diputus oleh pengadilan. Nah, terkait perceraian di bawah tangan ya itu tidak sah menurut hukum positif di negara kita, tetapi sah menurut hukum Islam. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ya kesimpulannya mengenai perbedaan perceraian dan permohonan cerai, gugatan cerai adalah permohonan cerai yang diajukan oleh sang istri melalui kuasanya terhadap suami melalui proses pengadilan, dan juga permohonan cerai adalah perceraian yang diajukan oleh sang suami atau melalui kuasanya terhadap istri melalui pengadilan. Dan juga perceraian akan sah apabila itu dilakukan di dalam ruang persidangan dan diputus oleh pengadilan. Jadi perceraian itu tidak sah apabila hanya sebatas surat lalu kemudian disaksikan oleh orang tua atau tokoh masyarakat. Nah, itu secara hukum Islam sah, tetapi itu di bawah tangan. Nah, tidak sah menurut hukum positif di negara kita. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum bagi teman-teman mahasiswa ya. Ingat, aktifkan tanda lonceng channel ini, terus kemudian jangan lupa share, subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi berita seputar dunia hukum dari saya. Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.